Alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq minal ladzina utul kitaba hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum shaghirun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya, memperbaiki amalan-amalan kita kepadanya, dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa tepat pada hari ini, tanggal 14 Juli, itu merupakan hari pajak nasional. Kan biasa di Indonesia punya hari-hari ya, hari-hari kebesaran, hari keluarga, hari pajak, dan macam-macam. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit membahas, mungkin ini lebih umumnya sifatnya pengetahuan buat kita atau pemahaman, yakni tentang pajak dalam Islam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pajak itu dalam bahasa Arab biasa disebut doribah. Itu merupakan pembayaran uang dari rakyat kepada negara, kepada pemerintah. Nah, selain pajak kita juga pernah mendengar zakat kan ya. Kalau zakat itu adalah kewajiban seorang muslim, merupakan kewajiban dari Allah, dan ini untuk kemaslahatan bersama. Jadi bisa dikelola oleh komunitas tertentu, misalnya di Indonesia Badan Amil Zakat, ataupun kelompok lain yang kemudian dibagikan kepada para mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat, mulai dari fakir, miskin, gharib, orang yang mu'allaf, dan lain sebagainya. Kalau tidak salah ada 8 asnaf. Berbeda zakat, berbeda pajak. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau zakat itu adalah kewajiban mutlak dari Allah bagi setiap seorang muslim, bagi seorang muslim. Kalau pajak kewajiban warga negara. Warga negara suatu negara tertentu. Di zaman Rasulullah, ketika masih periode Mekah, belum ada kewajiban
pajak, tidak ada. Yang ada hanya zakat, karena memang pengikutnya masih terbatas dan hanya umat Islam saja. Rasulullah waktu itu hanya mengendalikan atau bertanggung jawab memimpin umatnya yang beragama Islam saja. Tetapi begitu periode Madinah, itu sudah ada agama lain yang juga dipimpin oleh Rasulullah. Makanya ketika periode Madinah, Nabi itu sudah boleh dikatakan orang menyebutnya bukan hanya sebagai Nabi dan Rasul, tapi juga seorang kepala negara. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perkembangan berikutnya, pajak ini pernah ya khusus untuk umat Islam pernah diberlakukan dua-duanya. Zakat bayar, pajak juga bayar. Itu mulai dikenal di zaman Sayyidina Umar. Namun di zaman Rasulullah, pajak itu sudah ada, sudah dikenakan juga, tetapi khusus untuk yang non-muslim. Yang biasa kita kenal dengan jizyah. Artinya salah satu bentuk pajak yang kita kenal dengan pajak perlindungan, itu jizyah. Ya, di dalam pemahaman pajak itu ada beberapa, ada jizyah ya, pajak perlindungan, ada kharaj, pajak tanah, ada juga usyur, cukai atau pajak perdagangan, ada juga nawaib, pajak yang dibebankan pada orang kaya untuk menutupi kekurangan belanja negara. Nah, selain jizyah, kalau di zaman Sayyidina Umar itu pernah juga nawaib. Selain zakat ya, dibayarkan setiap muslim yang sudah hartanya sudah mencapai 1 nisab, itu nawaib juga ketika negara, pemerintahan membutuhkan uang, orang-orang kaya tertentu itu dikumpulkan untuk membantu. Itu yang namanya pajak nawaib. Tentu saja dalam pelajaran ilmu fikih, pajak di dalam ajaran Islam ini benar-benar diperuntukkan untuk bagaimana kemaslahatan warga negara atau bangsa dan kemaslahatan umum. Haram, sangat haram ya dikorupsi. Nah, makanya pada saat itu, pada zaman Nabi maupun zaman sahabat, Khulafaur Rasyidin, sifatnya temporer, sewaktu-waktu. Ketika negara butuh, baru kumpulkan. Jadi tidak bersifat tiap tahun. Namun saat ini, kalau di negara Arab, itu masih seperti itu. Ya, yang wajib kepada masyarakat hanyalah zakatnya, tetapi pajaknya hanya orang-orang tertentu. Di Malaysia juga mirip ya. Di Indonesia kita dua-duanya. Beberapa negara lain juga memang dua-duanya. Kalau zakat itu merupakan kewajiban kita pribadi sebagai kewajiban agama kita, kewajiban kepada Allah yang biasa kita bayar. Ada 2, zakat fitrah setiap malam hari raya Idul Fitri, ada juga zakat mal bagi orang-orang tertentu yang hartanya mencapai 1 nisab dalam 1 tahun. Nah, sementara pajak diatur oleh negara secara khusus. Tentu kita punya peran ganda.
Pertama, kita sebagai seorang muslim, dan kedua juga kita sebagai penduduk Indonesia, sehingga kita memang dianjurkan membayar kedua-duanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tentu kita prihatin ya, padahal pajak ini sangat luar biasa manfaatnya, besar sekali. Tapi kita prihatin ketika ada oknum-oknum tertentu yang kemudian menyalahgunakan pajak ini. Sebutlah beberapa nama yang sudah tertangkap, misalnya Gayus ya, yang sangat terkenal karena korupsinya. Kemudian baru-baru juga gara-gara anaknya berbuat zolim, akhirnya terbongkar bapaknya ternyata penggelap uang pajak. Rafael Alun atau siapa itu. Dalam beberapa pembahasan konsep ekonomi dalam Islam, sebenarnya kalau pajak dalam ajaran Islam ini difungsikan benar-benar, kita bisa membangun bangsa dan negara tanpa berhutang. Dengan beberapa jenis pajak tadi, bisa penghasilannya cukup banyak. Zakat mal kita benar-benar optimalkan. Kemudian ditambah lagi dengan pajak-pajak yang bermacam-macam tadi, ya. Mulai dari jizyah, terus kharaj, nawaib. Orang-orang kaya tertentu yang sangat luar biasa kayanya, pengusaha-pengusaha besar atau yang kita kenal dengan konglomerat, itu bisa menjadi tulang punggung negara. Dan mereka kalau di zaman Nabi dengan zaman Khulafaur Rasyidin, justru mereka senang dan bahagia ketika diberi kepercayaan, diberi amanah untuk mengeluarkan uangnya untuk membangun negara. Bukan malah menghindar dan lari. Ya, inilah hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita. Adakah ayatnya pajak dalam Al-Quran? Ada. Saya sudah sebutkan di awal tadi. Itu ada terdapat dalam surat At-Taubah ayat 29. Kata Allah, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dalam arti kita berusaha mendakwahkannya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Dan mereka tidak beriman kepada hari akhir. Dan juga orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan, Rasulnya juga tidak haramkan, dan mereka tidak memeluk agama dengan dinul haq, agama yang benar, dari minal ladzina utul kitab, dari kalangan ahli kitab, hatta yu'tul jizyata, sehingga mereka membayar jizyah, membayar pajak. Ayyadi wahum salgirun, dengan patuh, dengan tunduk dan taat. Ya, itu memang dijalankan oleh Nabi waktu itu hanya untuk kalangan non-muslim. Yang kemudian mulai dari Sayyidi Umar dan beberapa khalifah berikutnya sempat diberlakukan dua-duanya karena negara membutuhkan. Itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Yang penting jangan digunakan untuk memperkaya diri. Intinya itu. Termasuk zakat juga. Kemarin saya diskusi kecil-kecilan ya. Kebetulan saya dipercaya menjadi Dewan Juri Penyuluh Agama Award Provinsi Sulawesi Tenggara di Hotel Plaza Kubra, berdiskusi dengan beberapa teman penyuluh. Yang memprihatinkan adalah jangankan pajak, di daerah-daerah tertentu kadang-kadang zakat juga menjadi kayak rebutan begitu ya. Bahkan yang tidak berhak menjadi ikut menerima zakat dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah teman-teman penyuluh agama berusaha memperbaiki ini sehingga mereka benar-benar memahami
siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat. Inilah sekadar mengingatkan dan pengetahuan buat kita. Mudah-mudahan kita bisa lebih mendalami berbagai macam pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama kita, agama Islam yang begitu luas. Seluruh aspek ada dalam ajaran agama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu